Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk membahas bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ini ada pada tema 1, organ kehewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Nanti untuk mengerjakan tugasnya atau untuk berlatihnya, nanti kalian bisa melihat di buku tema 1 halaman 61. Cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kebanyakan siswa atau anak kelas 5 mereka masih merasakan kesulitan untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baik. Oke. Sekarang sebelum kita belajar mengembangkan ide pokok, kita harus tahu dulu apa itu ide pokok. Yang pertama, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Jadi merupakan gagasan dasar. Kemudian ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, jadi kalau yang ada dalam paragraf itu adalah namanya kalimat utama, yang terdapat ide pokok di dalamnya. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi kalimat utama ini bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Terus kemudian karena ide pokok merupakan dasar sebuah paragraf, maka apa? Maka semua kalimat pengembang harus berhubungan dengan ide pokok. Jadi kalimat-kalimat yang akan kita kembangkan itu harus selalu berhubungan dengan ide pokok yang sudah ditentukan. Kemudian kalimat pengembang harus memperjelas ide pokok. Jadi kalimat pengembang itu harus selalu memperjelas ataupun menjelaskan ide pokok yang sudah ditentukan tadi. Jangan sampai kita justru menceritakan tentang hal yang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ide pokok. Kemudian kalimat pengembang harus didasarkan pada ide pokok. Jadi dalam penyusunan kalimat pengembang itu harus kita dasarkan pada ide pokok yang sudah kita tentukan. Lalu bagaimana caranya kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat pengembang atau menjadi sebuah paragraf? Itu kita salah satunya itu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, itu yang ada kamu lihat di layar monitor. Ada pertanyaan apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, ataupun kapan. Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kamu susun dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan atau ditanyakan. Bagaimana caranya? Sebagai contoh tadi, di sini ada contoh ide pokok. Yang pertama adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, ini ide pokok yang pertama. Yang kedua, aku bersepeda pada sore hari. Nah, kemudian ide pokok yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Nah, ide pokok yang keempat, aku bersepeda bersama teman-temanku. Dan kemudian ide pokok yang kelima adalah banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Kemudian kita akan berlatih untuk menyusun kalimat atau menyusun paragraf dari ide pokok yang pertama, yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, lalu kemudian sebelum kita susun, kita buat dulu pertanyaannya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan di depan, yaitu apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan.
Apa yang aku sukai dari bersepeda? Apa yang aku sukai dari bersepeda? Di mana biasanya aku bersepeda? Yang ketiga, mengapa aku menyukai bersepeda? Kemudian kalimat keempat atau pertanyaan keempat, siapa saja yang juga menyukai bersepeda? Kemudian yang kelima, bagaimana aku bersepeda? Dan yang keenam, kapan aku biasanya bersepeda? Atau kamu bisa membuat pertanyaan lebih dari sekedar ini, bisa yang lain juga bisa. Jadi nanti tergantung mau berapa kalimat yang akan kalian susun. Lalu bagaimana? Setelah itu kita jawab satu persatu. Yang pertanyaannya yang pertama adalah apa? Apa yang menyebabkan aku suka? Itu dengan bersepeda aku menemukan kebebasan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dari pertanyaan tadi jawabannya contohnya adalah seperti ini. Kamu bisa menjawab dengan yang lain, tidak harus seperti ini. Kemudian yang kedua, mengapa? Tadi apa pertanyaannya? Di mana biasa aku bersepeda? Lalu di sini dicontohkan, aku bisa bersepeda kemanapun aku mau. Di mana biasanya bersepeda? Kemanapun aku mau, kemana saja bisa. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa aku menyukai bersepeda? Karena apa? Dengan bersepeda aku juga bisa mendapatkan banyak teman. Karena kita bisa bertemu dengan banyak teman di saat kita bersepeda. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang juga menyukai bersepeda? Dan ternyata bersepeda disukai orang-orang hebat. Ternyata bersepeda disukai orang-orang hebat. Jadi orang-orang yang sukses itu banyak yang suka bersepeda untuk mengisi waktu luang dan juga untuk menyehatkan badannya. Dan ternyata terus kemudian bagaimana aku bersepeda? Biasanya aku lebih suka bersepeda santai dan tidak terlalu cepat. Nah, yang terakhir, kapan aku biasanya bersepeda? Aku juga suka bersepeda saat aku menginginkan ketenangan pikiran. Nah, setelah kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian kita susun menjadi sebuah paragraf seperti pada monitor. Nah, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Dengan bersepeda aku menemukan kebebasan. Aku bisa bersepeda kemanapun aku mau. Dengan bersepeda aku juga bisa mendapatkan banyak teman. Dan ternyata bersepeda disukai orang-orang yang hebat. Biasanya aku lebih suka bersepeda santai dan tidak terlalu cepat. Aku juga suka bersepeda saat aku menginginkan ketenangan pikiran. Nah, mudah bukan? Pasti kalian juga sudah bisa mengembangkan ide pokok yang lain. Silahkan kalian coba, kalian latih kemampuan kalian dalam menyusun paragraf. Jangan lupa bertanya kepada orang tua atau mungkin kepada teman yang lebih menguasai atau juga kepada guru. Oke, selamat berlatih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.